JBL, balik lagi nih sama program terbarunya dari PB Ina. Nah, PB Ina ada segmen terbaru. Kalian udah tahu belum? Kalau PB Ina udah punya juga SPP. Apa tuh SPP? Si paling pandit. Nah, jadi bukan cuma bola doang, tapi badminton juga punya SPP. Nah, di segmen kali ini gue mau ngebahas tentang Singapore Open. Banyak banget sih yang bisa dibahas di Singapore Open karena banyak banget juga hal-hal menarik yang terjadi di Singapore Open. Tapi untuk yang pertama gue mau bahas sektor gue dulu nih dari ganda campuran. Kalau gue bilang ganda campuran tuh belum bisa bicara banyak ya di Singapura karena kalau kita lihat juga hasilnya ya sangat kurang memuaskan. Indonesia ngirimin 4 wakil. Ada Dejan Glo, ada Rehan sama Sevon, terus juga ada Pramel plus Rinov. Jadi ada 4 pasang tapi hanya bisa melaju sampai babak kedua aja. Dejan Glo harus kalah di babak pertama, Rehan juga kalah di babak pertama sama pasangan Malaysia. Terus ada Pramel yang harus kalah juga di babak pertama karena harus lawan Rinov sama Mentari. Nah, tapi kalau kita ngebahas sedikit tentang permainan Ucok sama Meli ngelawan Rinov Tari, ada fun fact-nya bahwa head to head-nya ini adalah 0-3, di mana Rinov Tari unggul 3-0. Itu tuh yang kita harus jadi headline banget adalah Rinov pertama kali menang itu di tahun 2019 pas pertama kali Pramel keluar dari pelatnas, jadi kayak ajang pembuktian aja gitu loh. Jadi 3 kali udah menang tapi ya belum bisa bicara banyak karena langkah Rinov sama Tari harus terhenti di babak kedua waktu lawan Yuta sama Arisa. Nah, tapi yang bikin surprise adalah bukan Yuta sama Arisa atau pasangan Cina yang juara. Kalau kita ngeliat kan kalau mixed double itu udah pasti Cina nih kayaknya yang juara. Ada Zhang Ziwei, ada Huang Yaqiong gitu. Tapi kalau kita lihat malah pasangan Denmark nih yang jadi juaranya. Kalau kita lihat perjalanan juga nggak gampang sih. Karena dia ngalahin pasangan pertama Singapura. Memang dia memberikan perlawanan yang cukup meyakinkan di awal gitu. Tapi tetap pasangan Denmark yang unggul. Lalu dia juga ngalahin Sapsiree sama Decapol. Terus dia ngalahin juga Sumpak Jongkop sama Supisara. Jadi banyak banget pasangan-pasangan top lainnya yang dikalahkan. Nggak sampai situ, dia juga ngalahin pasangan dari Korea. Dia ngalahin Ki Won Ho dan Jong Na Eun. Nah, itu tuh jadi headline banget karena kayaknya tuh gimana ya, di atas kertas tuh kayaknya masih pasangan Korea ini yang digadang-gadang sebagai pemenangnya, tapi justru mereka bisa ambil kesempatan. Terus di partai terakhir mereka juga ketemu Yuta Arisa, di mana Yuta Arisa kayaknya digadang-gadang kayaknya mereka ada yang juara, tapi ternyata lagi-lagi pasangan Denmark ini tampil lebih percaya diri, lebih agresif, terutama ceweknya sih, aku ngeliat di depan tuh agresif banget. Nah, yang jadi PR penting adalah pasangan Denmark ini tuh beberapa kali tuh bisa dikalahin sama pemain kita. Tapi kok bisa mereka yang lebih konsisten daripada kita penampilannya? Kenapa justru malah pemain kita ini selalu berguguran di babak 1 dan babak kedua? Jadi ini PR gede banget, masih jadi PR besar untuk sektor ganda campuran. Karena jujur aja ganda campuran belum bisa bicara banyak di beberapa turnamen. Nah, sekarang kita beralih nih di sektor yang lainnya. Kita sekarang ganti ke tunggal putri. Tunggal putri kemarin cuma ngirimin 1 wakil aja nih, ada Gregoria. Tapi memang belum bisa bicara terlalu banyak. Kemarin Gregoria kalah di babak kedua waktu lawan Tai Tzu Ying. Itu membuat rekor pertemuannya tuh jadi gapnya tuh lebih jauh gitu. Jadi 0-8, di mana Gregoria belum pernah sekalipun pecah telur lawan Tai Tzu Ying. Nah, yang menarik lagi, kalau di tunggal putri ini kayaknya tuh mereka tuh ada masa kejayaannya masing-masing lah, ada masanya masing-masing. Kalau kita lihat dulu sebagai sobat weekend, sering banget kita tuh ngelihat nama-nama seperti Sindu, Marin, Okuhara, Tai Tzu Ying, ada Ratchanok juga sebagai sobat weekend. Mereka tuh gonta-ganti gitu naik podium. Tapi kalau kita lihat sekarang kayaknya ganti gitu, musimnya tuh udah ganti. Nama-nama yang paling sering kita dengar itu ada Akane, An Se-young, Chen Yufei, ada He Bingjiao. Terakhir-terakhir mulai Gregoria nih jadi sobat weekend juga. Tapi kalau kita lihat lagi nih, si An Se-young ini nih luar biasa banget. Penampilan di Singapura bisa dibilang perfect. Kenapa? Karena si An Se-young ini nggak pernah kehilangan 1 game pun. Jadi dia semuanya tuh menang dalam 2 game aja. Sampai di partai puncak pun seperti itu. Yang harus kita pelajari, kok bisa sih mindsetnya tetap terjaga? Kok bisa sih fisiknya sebegitu kuatnya? Konsisten banget gitu. Kenapa pemain-pemain kita belum ada yang bisa seperti itu? Mungkin nggak usah sampai ke dia dah. Karena kalau kita lihat
itu udah kayak apa ya, 1 dari 1000 orang lah. Tapi bisa nggak kita sedikit aja konsisten seperti dia, dimana kita kalau pertandingan bisa mendapatkan, bisa ngatur peak performanya. Karena kalau kita lihat kayaknya An Se-young ini selalu peak performance ya. Dari 10 turnamen aja dia bisa 7 final, 5 kali juara ibaratnya. Jadi bener-bener hal yang sangat-sangat luar biasa untuk seusia An Se-young. Dia terbilang muda tapi bener-bener bisa menjaga konsisten untuk prestasi dia bisa ada di puncak itu, harus kita patuti jempol banget sih. Oke, sekarang kita beralih nih ke tunggal putra, di mana Ginting jadi satu-satunya nih yang menyelamatkan muka Indonesia. Ginting tuh jadi satu-satunya sobat weekend kita di Singapura. Kita sebelum ngebahas Ginting, aku mau ngebahas sedikit tentang Jojo. Kalau kita lihat hasilnya juga beberapa pertandingan Jojo kurang bagus. Dia kemarin juga harus kalah di babak pertama lawan Shin Yuki. Kalau kita lihat kayaknya Jojo itu perlu apa ya? Perlu lebih banyak lagi persiapan sih untuk suatu turnamen. Karena kayaknya nggak pas gitu sama peak performanya, entah dari mungkin kebugarannya juga berbeda, terus persiapannya juga nggak pas gitu. Nah itu yang harus jadi PR juga untuk pelatih untuk pilih-pilih nih. Jadi nggak asal ngirim pemain aja, jadi nggak langsung kirim sana kirim sini, tapi mendingan kirim 1-2 turnamen tapi bisa ke babak akhir. Nah, kalau kita lihat nih perjalanan Ginting ini yang seru banget itu juga dari partai 8 besar, di mana dia ketemu sama China, Li Xingfeng. Dia menang rubber game 21-9, 9-21, 21-19. Terus di partai semifinal yang bikin warga Indonesia ketar-ketir banget itu di mana waktu Ginting ketemu sama Kulafut. Karena kalau kita lihat memang si Kulafut ini lagi ada di top performanya, lagi peaknya tuh lagi naik-naiknya. Dia tuh lagi apa ya, lagi di atas angin lah gitu. Kayaknya tuh semua bola yang ada di dia tuh enak aja gitu dilihat. Tapi kalau kita lihat kemarin, aku sih ngerasa kayak ngelihat Ginting itu kayak lagi nonton seni gitu, kayak lagi art gitu, kayak flashback waktu lagi nonton AO Peak main. Nah itu yang kemarin kita lihat di Ginting. Dia bener-bener enjoy banget di lapangan, dia tahu dia harus ngapain, dia bisa kontrol pukulan. Jadi bener-bener Ginting itu udah siap banget lah untuk tanding di Singapura. Nah di partai puncak pun Ginting menang dalam 2 game aja waktu lawan Antonsen di 21-16, 21-13. Dan bikin head to headnya juga tambah jauh, di mana Ginting unggul 6 dan Antonsen 2 kemenangan. Jadi kayaknya tuh Ginting tuh nggak mau nyanyain kesempatan gitu. Di saat Axelsen nggak ikut, nah dia ngerasa nah ini adalah momen dia yang nggak bisa disia-siakan. Bukannya Ginting nggak bisa menang ya dari Axelsen gitu, tapi ya kita tahu lah Axelsen juga penampilannya lagi bagus banget gitu. Nah dengan nggak adanya Axelsen, kita bisa lihat juga oh ternyata kita punya Ginting. Nggak menutup kemungkinan juga loh dengan penampilan Ginting kemarin kalau dia ketemu Axelsen juga bisa dibabat sama Ginting. Untuk Jojo dan untuk nanti yang akan bertanding di Indonesia Open, ini jadi PR juga, jadi jangan hanya bergantung sama Ginting aja. Jadi kita harap saling bahu-membahu lah, jangan selalu Ginting yang jadi tulang punggung untuk sektor tunggal putra. Oke, sekarang kita ke sektor yang lagi anget-angetnya dibahas, ada ganda putra. Dimana kalau kita lihat kemarin hasilnya sih di luar prediksi BMKG ya. Dimana dia udah ngirimin 6 pasang, kalian bayangin 6 pasang terbaiknya. Jadi udah bukan pelapis lagi tapi benar-benar 6 pasang terbaiknya. Ada Fajar, ada Bagas Fikri, Leo Daniel, Pramiere, Dedis, Kevin gitu. Kalau kita bahas satu-satu dulu. Dari Fajarian. Fajarian kemarin secara mengejutkan ternyata kalah di babak pertama waktu lawan pasangan dari Inggris. Ada mungkin faktor cocok nggak cocok, tapi kayaknya tuh performa Fajar tuh lagi menurun gitu. Trennya tuh lagi grafik menurun. Kita harap sih nanti di Indonesia Open grafik dia tuh udah ada di atas lagi gitu. Karena jangan sampai terbeban dengan embel-embel world number 1. Kita berharap sih tetap bisa konsisten, tetap bisa memberikan hasil yang terbaik juga. Oke, kita next ke Bagas Fikri, Leo Daniel, terus ada Pramiere. 3 pasang ini tuh bisa dibilang dibombardir sama pasangan ganda putra Malaysia. 3-tiganya tuh kalah dari asuhan pelatih Malaysia. Ini jadi PR besar juga. Kalau kita lihat, kalau kita mau bilang kita kalah skill, enggak juga. Tapi kalau kita lihat kemarin, kita tuh seperti kayak kalah agresif. Kita kalah serangan. Di situ kan
ada menang kalah angin, harus lebih cerdik, taktik-taktik tuh harus berjalan sekian detik tuh kita harus ngerubah. Nah, itu yang kemarin di poin-poin terakhir Indonesia belum bisa nerapin sih menurut aku. Di situ yang menjadi keunggulan dari pasangan-pasangan Malaysia, di mana mereka memang juga bisa dibilang kuat pasti iya, cepat juga pasti iya, defense udah nggak bisa di no debat lah untuk defense para pemain Malaysia. Nah, itu yang jadi PR, gimana sih caranya supaya pasangan-pasangan kita tuh bisa lebih cerdik di lapangan, menyiasati kondisi lapangan saat itu. Kemarin juga ada Dedis juga harus kalah dari pasangan Korea. Kita berharap sih Dedis bisa tampil lebih maksimal nanti di Indonesia Open. Semoga juga bisa menjadi sobat weekend juga, karena kan pasti udah pada kangen semua sama Dedis. Nah, tinggal satu pasang lagi yang mau aku bahas, yaitu adalah Minion. Minion juga kemarin harus kalah dari Takuro Hoki dan Kobayashi. Kalau kita lihat memang kayaknya juga ada sedikit kurang cocok ya pola permainannya, entah dari segi teknik atau apa, tapi kita ngeliat kayaknya ada yang kurang pas gitu. Terus kita juga ya cukup harus berbesar hati karena apalagi kita ngedengar kabar bahwa Minion akhirnya mundur nih dari Indonesia Open. Katanya salah satunya sih ada yang cedera. Jadi belum ada konfirmasi resmi dari PBSI mereka pisah atau apa. Tapi memang mereka menarik diri gitu. Itu yang sangat kita jadi concern juga, kenapa sih Minion ini belum bisa bangkit. Kita sih pasti berharap sebagai penonton, sebagai netizen, sebagai penggemar gitu. Kita berharap Minion bisa naik lagi nih di level atas, bisa bersaing kembali. Cuman ya mungkin banyak yang harus diperbaiki ya, dari non teknis, dari komunikasi dari dua sisi, karena namanya pasangan kan dua kepala dijadiin satu gitu, dua pemikiran dijadiin satu. Nggak gampang untuk bermain ganda, apalagi pasti punya pride-nya masing-masing, dimana mereka udah pernah juara, mereka udah pernah di nomor 1 dunia, jadi pasti ada pride-nya masing-masing. Nah, ini lagi butuh support sih yang gede banget dari kita para supporter The Minion. Nah, jangan lupa juga kalian akan saksikan Indonesia Open yang akan bertanding sebentar lagi di Istora, dan PB Ina akan ngeliput juga di sana. Nah, kalian jangan lupa saksikan terus PB Ina. Terus juga kalian nanti jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau ada komen-komen lain juga kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Segitu dulu pembahasan dari aku di SPP kali ini. Bye!